00003, Lokal 1A Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Hukum, di mana saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum, menurut Sajipto Raharjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu hukum ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa batas-batasnya tidak bisa ditentukan. Kemudian pengertian pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum atau yang disingkat dengan PIH kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan Aristopedia Hukum, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar, introduction atau interleading dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk mempelajari lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Kemudian pengertian tata hukum. Dalam bahasa Belanda disebut rechtsorde, yaitu susunan hukum. Tata hukum ini adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian ada tujuan dan kegunaan ilmu hukum. Tujuan dan kegunaan ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Ada pula kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum. Kedudukan pengantar ilmu hukum ini merupakan dasar bagi pelajaran selanjutnya tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga, pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis, yaitu menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat dengan penuh kesungguhan mempelajari ilmu hukum. Ada juga ilmu bantu pengantar ilmu hukum yang terdiri atas sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, dan psikologi hukum. Ada juga metode pendekatan mempelajari hukum, antara lain metode idealis, yang kedua metode normatis analitis, yang ketiga metode sosiologis, yang keempat metode historis, yang kelima metode sistematis, yang terakhir metode komparatif. Kemudian ada juga sejarah tata hukum di Indonesia. Sejarah tata hukum di Indonesia dimulai sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan proklamasi berarti pula memiliki dua arti. Pertama, menegarakan Indonesia, dan kedua, menetapkan tata hukum Indonesia. Ada juga hubungan antar manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk monodualistik. Artinya adalah manusia selain sebagai makhluk individu, mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia juga sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.
Manusia lahir, hidup dan berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Aristoteles, bahwa manusia itu adalah zoopolitikon, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Yang ketiga, terjadilah hubungan satu sama lain yang didasari adanya kepentingan, di mana kepentingan tersebut satu sama lain saling berhadapan atau berlawanan, dan ini tidak menutup kemungkinan timbul kericuhan. Kepentingan adalah suatu tuntunan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Disinilah peran hukum mengatur kepentingan tersebut agar kepentingan masing-masing terlindungi, sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajiban. Pada akhirnya, dengan adanya hukum, masyarakat akan hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Kesimpulannya ialah, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum ada sejak masyarakat ada. Kemudian ada hukum dalam arti ketentuan penguasa. Di sini hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah atau melalui badan-badan yang berwenang. Ada pula hukum dalam arti para petugas. Di sini hukum ini adalah dibayangkan dalam wujud petugas yang berseragam dan bisa bertindak terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan warga masyarakat. Seperti petugas polisi patroli, jaksa dan hakim dengan toganya. Di sini hukum dilihat dalam arti wujud fisik yang ditampilkan dalam gambaran orang-orang yang bertugas menegakkan hukum. Ada pula hukum dalam arti sikap tindak, yaitu hukum sebagai perilaku yang ajek atau sikap tindak yang teratur. Dalam hal ini sering disebut dengan hukum sebagai suatu kebiasaan. Ada pula hukum dalam arti sistem kaidah. Hukum ini adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidup, dengan menentukan perangkat-perangkat penggal atau yang bersifat pemerintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ada pula hukum dalam arti jalinan nilai. Hukum dalam arti ini bertujuan mewujudkan keserasian dan kesinambungan antara faktor nilai objektif dan subjektif dari hukum demi terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam hubungan antar individu di tengah pergaulan hidupnya. Kemudian materi selanjutnya ialah tujuan, fungsi, dan sumber-sumber hukum. Tujuan hukum menurut teori etis. Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Kemudian teori utilitas. Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang. Kemudian ada teori campuran. Teori ini dikemukakan oleh Mukhtar Kusmatmadja, bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kemudian ada teori damai sejahtera. Menurut teori ini, dalam keadaan damai sejahtera terdapat kelimpahan yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya dan adanya perlindungan bagi rakyat. Kemudian pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan
aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Kemudian ada macam-macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material ini adalah faktor yang turun serta menentukan isi hukum. Kemudian ada macam-macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material ini adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Sumber hukum material ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikuti peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Kemudian ada pengertian subjek hukum. Ialah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Pembagian subjek hukum ada 2, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia adalah pembawa hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan suatu tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebagainya. Lakunya manusia sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak, dianggap telah lahir jika kepentingannya memerlukan untuk menjadi ahli waris. Jadi, pada hakikatnya setiap manusia sejak lahir memperoleh hak dan kewajiban. Apabila ia meninggal dunia, maka hak dan kewajiban akan beralih kepada ahli warisnya. Bahkan dalam hukum, anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan sudah mempunyai hak karena dianggap telah dilahirkan dengan catatan jika kepentingannya menghendaki ahli waris. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah lahir, bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Pada ayat 2 juga berbunyi, mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tak pernah ada. Yang di samping itu juga berdasarkan undang-undang, seseorang dianggap telah meninggal dunia jika hilang atau tidak diketahui di mana ia berada dan tidak ada kepastian apakah ia masih hidup dalam tenggang waktu setelah lewat 5 tahun sejak ia meninggalkan tempat kediamannya. Itu tercantum dalam pasal 467, 468, dan 469 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka hak dan kewajiban orang yang telah dinyatakan menurut hukum meninggal dunia itu telah berakhir dan segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya. Kemudian ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau manusia atau badan hukum dan yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum disebut dengan benda. Macam-macam subjek hukum atau benda menurut pasal 503 KUH Perdata dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, benda berwujud atau bertubuh, yaitu yang dapat diraba oleh panca indera seperti buku, rumah, meja. Terus ada pula yang benda tidak berwujud, yang tak bertubuh, yaitu segala macam hak seperti hak cipta, hak paten atau hak piutang dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya ialah hak dan kewajiban. Hak
adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Hak itu dapat dibedakan antara lain hak mutlak. Hak mutlak itu sendiri ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sebaiknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Yang kedua yaitu hak nisbi atau hak relatif. Hak nisbi ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual. Dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Kemudian ada asas hukum. Pada dasarnya, yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan suatu yang mengandung nilai-nilai etis. Peraturan hukum adalah ketentuan konkret tentang cara berperilaku di dalam masyarakat. Ia merupakan konkretisasi dari asas hukum. Kemudian fungsi dan asas hukum. Fungsi dalam hukum berdasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentukan undang-undang, dan hakim ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Fungsi dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikasi, menjelaskan. Tujuannya adalah memberikan ikhtiar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk dalam hukum positif. Kemudian ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum yaitu peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum. Kemudian peristiwa hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan subjek hukum dan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Kemudian ada perbuatan subjek hukum yang terdiri atas zakwar naming, yaitu perbuatan memperhatikan atau mengurus kepentingan orang lain dengan tidak diminta oleh orang itu untuk memperhatikan kepentingannya. Perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, walaupun bagi hukum tidak perlu akibat tersebut, dikehendaki oleh pihak yang melakukan perbuatan itu. Jadi, akibat yang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu diatur oleh hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum. Kemudian ada pula perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum tersebut. Dalam hal ini, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan itu. Jadi, karena suatu perbuatan bertentangan dengan hukum, timbullah suatu perikatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata. Kemudian peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang tidak merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum. Misalnya kelahiran seorang bayi, kematian seseorang, atau lewat waktu atau kadaluarsa. Kemudian yang terakhir, hubungan hukum. Hubungan hukum ini adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Atau dalam kata lain, isi adanya hubungan tersebut
adalah hak dan kewajiban pihak-pihak. Hubungan tersebut diatur oleh hukum. Baiklah, yang dapat saya petik pada proses pembelajaran di mata kuliah ilmu hukum ini ialah yang pertama, adab. Karena dosen mata kuliah ilmu hukum saya ini sangat menjunjung tinggi tentang adab baik dalam berbicara maupun berperilaku. Kemudian kedisiplinan. Karena dosen mata kuliah ilmu hukum ini juga sangat menanamkan tentang kedisiplinan pada kami. Kemudian saya juga bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang hukum. Kemudian kritik dan saran dari saya ialah dalam pembelajaran sudah disiplin, tegas dan juga bagus dalam mengajar, agar materi yang diberikan ditambah agar lebih bisa dipahami. Saran saya harap Bapak bisa mempertahankan metode pembelajaran Bapak ini dan semoga Bapak sukses untuk kedepannya. Itulah pembahasan materi yang saya pelajari di semester 1 ini dan juga kritik dan pesan kepada dosen ilmu hukum. Saya rasa sekian, terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.